warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kusmawati. Saya mengajar di salah satu lembaga yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di TK Mekar Arum Cileunyi. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah SMA Mekar Arum, yaitu Bapak Nepi Nurjaman, SPD. Dan yang kedua, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah TK Mekar Arum, yaitu Ibu Lina Mailina, SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas wawancara hari ini. Nanti kita ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Boleh Bu? Mudah-mudahan Bapak berkenan ya. Boleh saya. Bapak selama ini pasti banyak menangani beberapa kasus sekolah, baik yang berhubungan dengan anak-anak ataupun orang tua. Di sini saya akan mendiskusikan beberapa hal tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai kebajikan. Nah, yang pertama nih Pak, saya mau tanya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk mengidentifikasi suatu kasus, kita lihat bagaimana informasi atau fakta dari kasus tersebut. Contoh misalkan kalau kasusnya kaitannya dengan dilema etika, ya kan kasusnya benar versus benar ya. Paling nanti pada saat memutuskan suatu kebijakan tentang kasus tersebut, mana yang manfaatnya lebih besar di antara kedua keputusan tersebut. Itulah yang menjadi pertimbangan ketika saya merasakan kasus dilema etika di sekolah. Yang kedua tentang rujukan moral, itu ada kasus memang yang bertentangan, jadi ada yang benar dan yang ada kasus yang memang salah. Nah kalau itu sudah pasti bisa diputuskan mana yang keputusan atau kebijakan yang harus diambil sesuai dengan fakta, mana kasus yang faktanya memang benar kalau untuk rujukan moral ya, dan mana kasus yang memang faktanya itu salah atau tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Berarti Bapak pasti melihat dulu apakah itu termasuk dilema etika atau dudukan moral. Ya, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan pada saat pengambilan keputusan. Nah, terus yang kedua nih Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam hal pengambilan keputusan, jadi yang pertama kita harus berdasarkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang berpihak pada guru. Kalau di sekolah ya, jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan kepentingan di sekolah, terutama kepentingan murid. Ya pun itu benar versus benar ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu memang benar, kalau mengambil keputusan satu lagi ya itu juga benar, tapi mana yang berdampak lebih besar terhadap murid. Kalau teorinya sih banyak ya, teori tentang pengambilan keputusan, ada 9 langkah dan sebagainya, itu juga jadi rujukan sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang manfaatnya itu berdampak besar bagi murid atau peserta didik di sekolah. Berarti Bapak tetap melihat perilaku seperti apa, terus Ya, langkah pun digunakan. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa dilakukan di sini? Jadi untuk prosedurnya yang pertama mengidentifikasi informasi atau fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Yang kedua mengolah
informasi tersebut berdasarkan hasil identifikasi yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya mulai informasi terus berdiskusi, dan kita tidak bisa mengambil satu kebijakan yang konten, harus ada namanya kolaborasi komunikasi dengan pihak yang lain, kebijakan yang lain, pimpinan yang lain, misalkan kepala sekolah dan sebagainya, ataupun guru-guru yang lain. Setelah terjadinya komunikasi, diskusi, barulah kita menetapkan suatu kebijakan dan apa keputusan yang tepat terhadap suatu masalah yang terjadi di sekolah, misalkan suatu keputusan yang tepat supaya kebijakan itu memang kebijakan yang paling tepat, dan ini tadi harus mementingkan kepentingan murid, hak murid di sekolah. Ketika mengambil keputusan, Bapak menggunakan beberapa uji tentang kebenarannya nggak? Ya, kalau teori ya, secara teori seperti itu. Jadi ada, kita nggak bisa langsung ada masalah, oh kebijakannya ini nggak bisa. Kalau ada masalah tentang siswa, ya udah keluar aja, nanti tidak bisa seperti itu ya. Harus ada pengujian lebih dahulu terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema etika berarti kan tadi ya, ada dua kebenaran yang harus diambil satu keputusan. Jadi yang efektif itu mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih bermanfaat bagi sekolah, bagi seperti murid, terus mana yang memang dampak negatifnya lebih sedikit. Ketika kita mengambil suatu keputusan yang dua-duanya memang itu kalau bingung, misalkan oh ini juga benar harus diambil, itu juga benar, lalu diujinya mana yang lebih bermanfaat bagi halayak umum. Kalau di sini berarti di warga sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Itu yang lebih efektif diujinya. Terus Pak, ada nggak hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada nggak? Tantangannya yang pasti ada pro kontra ya, pro kontra pendapat baik dari itu guru ataupun kepala sekolah yang lain. Tentunya ketika ada pro kontra itu menjadi pengambilan keputusan yang cukup alot ya dalam penentuan kebijakan, karena mereka punya hak untuk berbicara, mereka punya hak untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan nanti ke depannya. Tapi ujungnya ketika diuji mana yang berdampak lebih positif ke murid dan jangka panjang ke depannya. Jadi bukan hanya untuk satu hari saja kita pengambilan keputusan, tapi jangka panjangnya sebenarnya. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan yang biasa Bapak jalankan? Baik, kalau di sekolah, kalau misalkan terjadi satu kasus dilema etika, kita tidak bisa mengambil keputusan dalam satu hari. Pastinya ketika ada satu kasus, diidentifikasi terlebih dahulu pada saat di hari kejadian tersebut. Selanjutnya nanti akan ditentukan hari apa dan bagaimana pengambilan keputusan tersebut untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan pada hari tertentu keputusan itu kejadian itu terjadi, mungkin kondisional ya, tentatif, misalkan di hari Senin terjadi, itu nggak bisa langsung diputuskan di hari Senin, karena kita harus berkolaborasi, berkomunikasi dengan guru atau warga sekolah yang lainnya. Kalau untuk berkomunikasi itu biasanya nanti dijadwalkan secara khusus dengan pemangku kepentingan yang lain.
Berarti rentang waktunya bisa tidak 1 hari juga Pak ya, bisa Ya. berapa hari ke depannya. Supaya pengambilan keputusan atau kebijakannya itu memang tepat sasaran dan berdampak positif selama kedepannya. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada. Seseorang itu bukan seseorang berarti ya, kalau yang namanya kolaborasi berarti bisa beberapa orang, tentunya dengan guru di sini berarti dengan rekan-rekan sejawat, para guru, terus dengan warga sekolah yang lain yang bisa membantu dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan, dan tentunya kita tidak bisa melupakan keberadaan murid di sekolah itu menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. Berarti banyak juga ya Pak ya yang bisa membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dari ini? Pembelajaran pentingnya bahwa dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan kita harus mementingkan kepentingan kelompok. Dalam uji juga ada kepentingan yang memang itu berdampak positif pada kepentingan kelompok. Kalau di sekolah berarti untuk kepentingan setiap murid dan warga sekolah, terus bagaimana keputusan itu dapat berdampak positif untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan dalam pengambilan keputusan jangan kali-kali mementingkan kepentingan pribadi. Terima kasih Bapak, saya sudah cukup puas diskusinya hari ini. Baik, terima kasih. Banyak yang bisa saya ambil dari diskusi hari ini, dan memang saya lihat Bapak banyak menggunakan paradigma juga digunakan ya. Paradigma pengujian, bahkan sinyal langkah pun sudah digunakan, saya lihat dari percakapan hari ini. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan lain waktu kalau memang ada yang bisa saya diskusikan, mudah-mudahan Bapak berkenan untuk Boleh, siap diwawancara. Siap bersedia. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang Bu Yeni. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai hari ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik. Mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun didudukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi bisa dilihat dari masalah itu tersebut. Misal ada hal yang dimana yang satu penting dan yang satunya lagi penting, itu mungkin merupakan identifikasi dari etika. Kemudian untuk mengidentifikasi rujukan moral, mungkin ini lebih ringan untuk diidentifikasi karena ada permasalahan di mana yang satu mungkin benar dan yang satunya lagi ini tidak benar atau kurang baik. Mungkin seperti itu Bu Yeni. Jadi nanti beliau ketika identifikasi kasus, Ibu lihat dulu apakah itu masuknya dilema etika ataupun didudukan moral. Betul. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Betul sekali, karena tidak jarang saya ketika menjabat sebagai kepala sekolah menemukan permasalahan tersebut, dan bagaimana cara saya mengambil keputusan yaitu dengan mempertimbangkan hal mana yang paling bermanfaat dan hal mana yang paling banyak mudaratnya. Yang tentu saja yang akan saya ambil adalah hal yang paling banyak manfaatnya. Terus kalau untuk langkah-langkahnya nih Bu, atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama menangani kasus yang sudah pernah ditangani?
ketika ada kasus yang dialami, yang pertama saya akan memikirkan terlebih dahulu penyebab dari kasus tersebut, karena pasti akan ada sebab akibat. Sebabnya apa sampai berakibat seperti itu? Kemudian setelah mengetahui sebab akibat, baru saya mengambil keputusan untuk mencari solusi. Kalau untuk hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif ketika dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif yaitu salah satunya mencari manfaat yang paling banyak mana. Ketika saya mengambil keputusan dalam masalah dilema etika, dilihat dulu, diidentifikasi ketika memiliki keputusan paling sedikit mudaratnya yang mana, itu yang saya ambil. Kemudian selain itu juga saya biasanya sharing dengan rekan sejauh. Ibu juga tetap ya paradigmanya digunakan kan. Nah, apapun mungkin digunakan dan dalam pengambilan keputusannya seperti itu. Nih, selama menangani kasus nih, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusannya? Tantangan pasti ada saja. Salah satunya adalah kekhawatiran salah mengambil keputusan. Karena sebagai pemimpin suatu lembaga, kita dituntut untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan pelayanan. Dan dalam prosesnya itu pasti saja ada hal-hal atau masalah yang datang. Ketika ada masalah, dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. Dan tantangannya yaitu kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil nanti akan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan ataupun pelayanan. Jadi tantangannya mungkin kekuatan Ibu ya ketika mengambil keputusan. Dan mungkin Ibu juga akan menggunakan beberapa pengujian dalam pengambilan keputusan. Betul ya? Bisa ya. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Misalkan langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk dan prosedur itu seperti apa? Baik, untuk jadwal mungkin kita fleksibel ketika masalah itu datang, tidak mungkin dinanti-nanti. Ketika ada masalah, idealnya harus langsung kita cari solusi. Sebaiknya masalah itu ketika bisa ditangani oleh sendiri, bisa ditangani secara langsung oleh sendiri, namun ketika masalahnya dikira lumayan berat atau rumit, saya tuh biasanya mengajak rekan sejawat atau rekan kepala sekolah yang lain untuk sharing bersama. Kemudian ketika masih belum ditemukan jawaban atau solusinya, saya bisa sharing, tukar pikiran atau pendapat dengan ibu yayasan. Kemudian juga ada ibu pengawas. Namun hambatan ketika kita mau menyelesaikan masalah atau mencari solusi kepada pengawas terkait dengan waktu beliau, karena bukan hanya lembaga kita yang beliau awasi, tapi pengawas itu mengawasi banyak sekali lembaga, sehingga ketika kita memerlukan ibu pengawas, waktunya terbatas. Jadi untuk waktu fleksibel ya Bu ya, kalau memang hari itu bisa diselesaikan, Lebih baik diselesaikan. tapi kalau misalkan memang tidak bisa diselesaikan, disesuaikan dengan kasusnya gitu ya. Betul. Seperti itu. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus gitu? Tentu saja ada. Selain rekan sejawat seintern
yaitu guru kelas atau guru pendamping, juga ibu atau bapak yayasan sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan saya. Alhamdulillah ya Bu ya untuk membantu mempermudah ibu dalam banyak sekali ya untuk ini. Terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dengan itu? Ketika mengalami permasalahan, kemudian memecahkan masalahnya yaitu dengan solusi, saya merasakan adanya perubahan atau tingkat kedewasaan saya. Selain itu juga pengalaman saya jadi banyak pengalaman untuk mengalami masalah dan kemudian memecahkan masalah tersebut. Alhamdulillah Bu ya, wawancara kita kali ini, diskusi hari ini sangat menarik, banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kasus-kasus yang pernah Ibu tangani. Dan saya lihat juga ada beberapa yang memang Ibu menggunakan paradigma yang memang harus digunakan, termasuk 9 langkah, ada pengujian juga dalam penyelesaian kasusnya. Terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk waktunya juga. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ketika saya ada permasalahan, Ibu berkenan untuk berdiskusi lagi dengan saya. Baik. Terima kasih, selamat siang. Ini selamat siang, sukses selalu ya. Terima kasih ya Bu, Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.